Bahkan di dalam ajaran Jawa dikatakan kita semua dilarang dolanan linggayoni. Kenapa? Karena linggayoni ini di dalam ajaran Jawa merupakan simbol penciptaan, simbol Tuhan. Semua makhluk hidup ini berawal dari linggayoni. Bukan hanya sekedar manusia saja, binatang pun dari linggayoni. Tumbuh-tumbuhan pun juga dari linggayoni. Kalau manusia linggayoninya jelas kita semua punya. Binatang juga jelas, tapi tumbuhan pun juga linggayoni. Bagaimana putik sari itu membuahi serbuk sari membuahi putik sari. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, melanjutkan video kita yang terdahulu yang berjudul Wanita Cerdas Pasti Minta Dikawin. Kita lanjutkan dengan tema yaitu adakah kawin kontrak dan kawin lari. Nah, ini sebelum kita membahas itu, adakah kawin kontrak dan kawin lari? Ini Bu Nani Mardiati, pimpinan Honolaras. Nah, ini biar Honolaras juga dikenal banyak pemirsa ini. Nanti kalau ingin nyetel gending-gending Jawa, nah biar di channel Honolaras Official. Monggo Bu Nani membuka dengan tembangnya. Ya. Rahayu. Ye Rahayu. Wiwitane hang derek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara sun kayung-yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang bermono ning wasesa rung-rung arung-rung marang bendara sang Dyah Ayu pijer nyincangake halis terus tresno sesideman. Matur nuwun Bu Nani Mardiati. Nah, para pemirsa, kembali kita obrolan kita, kajian kita tentang adakah kawin kontrak dan kawin lari. Bagi para pemirsa yang belum nyimak video terdahulu, silakan disimak dulu. Yang berjudul Wanita Cerdas Pasti Minta Dikawin. Tetapi kita cuplik sedikit ya, bahasanya kata kawin ini dari bahasa Jawa kuno, dari kata kaawin, artinya boyong. Sehingga sudah benar orang tua kita dulu yang menyusun undang-undang di negara Republik Indonesia ini dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan.
bukan undang-undang pernikahan. Kawin artinya boyong, sehingga ketika prosesi perkawinan berarti ada prosesi bagaimana seorang laki-laki mau memboyong wanita, mau memboyong perempuan untuk dijadikan istrinya. Sehingga kalau kita memahami ini, kita tentunya akan bicara lebih lanjut, kita akan tidak salah paham. Kita akan menjadi paham benar, dan kita bisa mencerna dengan logika sehat kita. Sehingga ketika setelah terjadinya prosesi perkawinan dengan kurun waktu tertentu, entah itu sekian tahun, dan rata-rata prosesi perkawinan tidak ada yang berumur bulanan atau 1, 2, 3 tahun, tidak ada, rata-rata bahkan seumur hidup. Tetapi ada juga kasus-kasus tertentu setelah prosesi perkawinan berjalan dalam membangun bebrayan berumah tangga sekian tahun, ada terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga. Biasanya orang yang mempelajari filosofi Jawa ketika terjadi konflik seperti itu, ini tidak langsung terjadi misalnya kalau zaman dulu ketika ada ketidakcocokan itu kan si istri itu disetrakne itu dibuang. Ya. Kalau istilah sekarang itu cerai. Nah, ini prosesi perceraian juga panjang. Prosesi perceraian juga panjang. Jadi seorang istri mau disetrakne, ya, ini butuh proses panjang juga. Kenapa? Karena ketika prosesi perkawinan itu kan melibatkan dua keluarga besar. Sehingga sebuah lembaga perkawinan tadi, ya, ketika ada konflik, dia akan berpikir panjang. Karena tadi melibatkan dua keluarga besar, otomatis kalau nanti sampai terjadi perempuan itu disetrakne, ya, itu dia akan berpikir bagaimana dengan perasaan dua keluarga besar tadi. Sehingga jangan sampai terjadi konflik besar antar dua keluarga. Bahkan zaman dulu kadang-kadang bisa sampai terjadi perang. Kenapa? Karena ini kehormatan. Dampak dari istri disetrakne atau istilah sekarang itu perceraian, ini bisa sampai terjadi perang besar. Tentunya ini tidak diinginkan, sehingga untuk proses seperti ini juga panjang. Yang intinya kalau kita tangkap di situ, perempuan itu sangat dihormati. Bahkan kalau di dalam istilah negara kan ada istilahnya tuh ibu suri, dihormati. Di dalam kasanah budaya Jawa ada istilahnya itu perempuan itu konco wingking. Perempuan dihormati, perempuan diberi hak kekuasaan tersendiri. Perempuan ini diberi kekuasaan apa? Konco wingking. Ini bukan suatu pelecehan perempuan. Karena perempuan diberi hak mengelola rumah tangga. Di situ perempuan menjadi misalnya ini dia harus mampu dengan manajemen keuangannya. Yeah. Dia harus mampu memanage keuangan keluarga, dia harus mampu memanage pekerjaan-pekerjaan di keluarga. Yeah. Perempuan itu kekuasaannya banyak, memanage keuangan, memanage pekerjaan rumah tangga. Dia juga harus kekuasaan-kekuasaan di belakang, mulai dari pawon, dapur, nyuci. Ini kelihatannya kan pelecehan, bukan. Ini kekuasaan. Bahkan ketika seorang pria, seorang suami
Kok ikut-ikutan ngurusi urusan wingking, urusan rumah tangga? Ini dikatakan wong lanang cupar. Di dalam kasana budaya Jawa, wong lanang cupar ki salah-eleke wong lanang. Karena apa? Karena dia melanggar kehormatan wanita. Nah, kalau perempuan itu misalnya yang ngemongi wong lanang ya. Kalau wong wedok disetrakne itu kan dari laki-laki. Kalau wong wedok itu ngemongi wong lanang, ini perempuan juga kurang bagus di dalam kasana budaya Jawa. Sampai perempuan itu gonta-ganti lanangan. Ya. Perempuan tadi katakan apa? Tapi kendu. Berarti dia tidak mampu menjaga kehormatan. Tapi kendu, tapi itu sewek, jarit. Ya. Ini kehormatan. Terus kalau perempuan itu tadi tidak mampu memanage keuangan keluarga, itu menjadi apa? Pedaringan borot. Ini masih mending borot. Lebih parah lagi apa? Pedaringan dobol. Nah. Sehingga ketika terjadi prosesi perkawinan itu sangat terhormat. Sehingga tidak ada kawin kontrak, itu tidak ada. Nah, sementara kalau kawin lari, ya, biasanya ini kan tadi proses perkawinan kan melibatkan dua keluarga besar. Nah, kadangkala ada salah satu pihak ini yang tidak setuju. Sementara dua sejoli tadi sudah saling cinta. Akhirnya dia melakukan prosesi perkawinan. Prosesi perkawinan dengan cara apa? Kawin lari. Kawin minggat gitu misalnya. Karena kata lari itu kan bahasa Indonesia ya. Ya. Dua sejoli tadi minggat, ya. Lungo. Biasanya dia minggat itu ke tempat keluarganya yang lain, yang jauh. Di sana mereka melakukan prosesi namanya kromo gandarwo. Gandarwo itu demit, maksudnya apa? Dedemitan. Di situ juga tetap ada prosesi perkawinan, bukan sekedar transaksi. Sehingga kawin lari ini, kalau kita telaah, ini masih lebih suci, karena merupakan keinginan kedua belah pihak tanpa ada paksaan, bukan karena transaksi. Nah, di dalam budaya Jawa apakah ada saresmi dengan cara transaksi ya? Saresmi itu bersetubuh ya. Jadi kata kawin dengan saresmi itu beda. Apakah ada laki-laki perempuan saresmi dengan dasar transaksi? Ada. Karena di dalam budaya Jawa yang namanya seks ini disebut kebutuhan biologis. Seks ini bukan termasuk nafkah rumah tangga. Kalau di dalam ajaran Dayak itu kan nafkah rumah tangga itu kan lahir dan batin. Lahir diartikan harta benda, batin diartikan seks. Kalau di ajaran Dayak, Jawa tidak. Nafkah rumah tangga itu ada 3. Jonoloko, Indroloko, Guruloko. Nah, seks ini bukan termasuk nafkah rumah tangga, karena seks adalah kebutuhan biologis. Tidak hanya manusia saja yang butuh kebutuhan biologis. Binatang juga punya kebutuhan biologis. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun punya kebutuhan biologis. Sehingga akhirnya munculnya musim. Mamanya rambutan, pepaya, durian itu kan dia punya musim saresmi. Akhirnya munculnya musim buah. Jadi tumbuhan aja juga memiliki kebutuhan biologis. Jadi di dalam ajaran Jawa, seks bukan kebutuhan rumah tangga, tapi kebutuhan biologis, kebutuhan makhluk hidup. Bahkan manusia tanpa perkawinan bisa menikmati seks. Ini manusia-manusia yang tidak beradab. Kalau manusia beradab, tetap dia akan kepinginnya dengan cara yang terhormat, dengan peradaban yang baik, ada prosesi perkawinan. Sehingga yang namanya kawin kontrak tidak ada.
Di dalam budaya Jawa tidak ada kawin kontrak. Sehingga kita dengan cara ini juga ingin meluruskan adanya berita-berita yang simpang siur, katanya ada kawin kontrak di Puncak Bogor. Tidak ada kawin kontrak. Yang mereka praktekkan bukan kawin kontrak. Yang mereka praktekkan adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu berbeda. Tidak ada, kawin kontrak itu tidak ada. Nah, karena seks itu merupakan kebutuhan biologis, di dalam budaya Jawa ada budaya tentang transaksi untuk sah resmi. Perempuan yang memang menjual kepuasan seks. Itu pun bukan, mohon maaf, ya. Di dalam budaya Jawa itu seorang, kalau bahasa sekarang itu pelacur ya, ini memiliki strata sosial tersendiri. Bahkan ada penyakit-penyakit tertentu, penyakit sawan. Ini bisa disembuhkan oleh seorang perempuan yang begenggek kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa sekarang kan pelacur. Dia memiliki strata sosial tersendiri. Dan mereka tidak dipersalahkan di masyarakat. Yang dipersalahkan adalah si laki-lakinya yang beli. Nah, sementara fakta sekarang ini yang disalahkan perempuannya, sampai dikejar-kejar Satpol PP. Kalaupun ada yang jual, kalau nggak ada yang beli, ya kan tidak terjadi transaksi. Kenapa yang dipersalahkan cuma si perempuannya aja? Nah, ini supaya lebih gayeng ini, supaya ada kondo takon ini. Mulai dari siapa dulu ini? Siapa dulu? Bu Nani, mau kamu kondo takon? Atau Pak Giono, mic-nya di situ? Nah, monggo siapa dulu? Bu Nani dulu, monggo silakan. Rahayu. Rahayu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tadi penyanyi mengatakan bahwa ada seorang istri yang disetrakan. Nah, kalau seorang istri sudah disetrakan itu kan berarti ada sebabnya. Nah, mengapa sih kok harus disetrakan? Kok tidak dibina sebelumnya? Terus tadi ada lagi kawin kontrak. Tadi walaupun itu tidak ada. Tapi mengapa kok saya dengar masih ada saja kawin kontrak itu? Sekian saja dulu. Terima kasih Bu Nani. Pak Giono, mau Mas Anton, monggo. Rahayu Romo. Rahayu, Mas Anton. Karena seks bukan kebutuhan keluarga, berarti budaya Jawa membolehkan membeli. Terus lanjut yang dimaksud gimana? Kan berarti menghalalkan. Nah, itu ada. Kenapa kok memperbolehkan itu? Apakah memang diperbolehkan? Nah, nanti saya jawab nanti. Pak Isminati yang ditanyakan. Mas Hadi Poncokusumo. Nanti Mas Hadi Sumbul barangkali dia mau ditanyakan. Monggo. Rahayu Romo. Rahayu. Ingin saya tanyakan, kan nikah kawin kontrak nggak ada. Nggak ada. Adanya kawin lari. Nah, yang saya tanyakan, apa ada upacara untuk kawin lari? Atau apa istilahnya di ada Jawa itu wali atau gimana itu apa ada? Terima kasih Mas Hadi Poncokusumo. Mas Hadi Sumbul silakan. Dereng ya. Dari Bu Nani dulu. Jadi kawin kontrak tidak ada. Terus apa tadi yang di fokusnya Bu Nani tadi tanyakan? Disetrakan. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk seorang suami mau menyetrakne garwani ini juga tidak gampang. Karena bebojoan itu kan garwo sigarane nyawa. Mosok sigarane nyawa mau dibuang. Biasanya seorang istri wis disetrakne itu sudah melewati proses filter yang panjang. Dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan.
biasanya tetap ada pembinaan, si perempuan harus menjadi seorang istri yang baik untuk menjadi wanita. Terus seorang laki-laki juga harus mampu menjadi seorang pria. Ini kan termasuk pembinaan Bu Nani. Tapi kalau sudah dibina, si perempuan tadi tidak mampu menjadi wanita, dia melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, biasanya kan disetrak nih. Nah, apa kesalahan fatal? Satu, kesalahan fatal itu tadi pedaringan borot. Pedaringan borot masih bisa dibina supaya ora borot. Tapi kalau sudah parah kan pedaringan dobol. Ekonomi keluarga hancur. Terus yang kedua, yang paling parah lagi adalah tapiye kendu. Karena itu menjual kehormatan, harga diri. Sehingga ketika seorang istri diganggu dan istri tahu tadi tidak mau, sama suaminya kan dibela mati-matian, kan itu harga diri. Berarti sudah tidak ada ampun. Nah, di setrani ini pun juga ada dua varian. Dalam artian di setrani alus, ya tetap satu rumah di situ keluarga, tapi dia di setrani tidak diberi wewenang. Ini biasanya yang pedaringan borot tadi, diambil alih karena dia tidak mampu. Ya. Tapi ini disetrani alus, orang luar nggak ngerti. Tapi kalau sudah tapi kendo, ini mau nggak mau kan orang luar tahu. Ini biasanya disetrani ya benar-benar disetrani, dibuang. Ya. Kata-kata dibuang dan dicerai sama. Kalau dicerai itu kalau istilah sekarang. Kalau istilah dulu itu disetrake. Dipegat. Kalau istilah sekarang kan cerai. Rutin kan dipegat atau disetrani. Disetrani itu dibuang, sudah nggak dipakai gitu loh. Setelah dibuang mau dilelesi ditemu orang ya silakan gitu loh. Lah, disetrani pun tadi juga ada dua varian tadi. Yang halus ya tetap di situ, tapi sudah diambil alih kekuasaannya. Padahal tadi perempuan kan punya kekuasaan mutlak, konco wingking tadi. Tapi norma-norma tertentu dalam arti kesalahan tidak ada. Nah, nun sewu Pak Giono biar pemerintah juga dengar. Ya, jadi untuk disetrakan yang halus itu berarti kan kesalahan yang tidak fatal. Tidak fatal. Jadi bisa kita benahi dalam arti nggak ada menyangkut harga diri. Oh nggih. Biasanya karena pedaringan borot itu tadi. Nah, setelah disetrani halus, kok dia bisa memperbaiki diri, dipulihkan. Makasih. Nggih, matur nuwun Pak Giono nggih. Nggih. Disetrani. Jadi kata setro, itu bahasa Jawa, dibuang. Termasuk di dalam budaya Jawa tidak ada kuburan. Kuburan itu bahasa Arab. Entane pasetran. Pasetran itu dari kata dasar kan setro, didewekni lah gitu loh. Apa dianggap mati gitu Bukan ya diasingkan. kan diasingkan. Ya. Kalau mayat kan memang ya diasingkan, kan tidak mungkin mayat itu jadi. Ketika keluarga kita meninggal, kalau orang Jawa itu kan moksa dibantu. Nah, untuk moksa dibantu itu dibesmi itu kan butuh biaya besar. Nah, sementara kematian itu kan tidak semayanan. Nah, ketika keluarga kita meninggal kita nggak punya biaya, ini dipasetran dulu. Sehingga kalau di paweangan itu kan dikatakan pasetran gondo mayit ya. Memang karena gondone mayit gitu loh, pasetran tadi. Bau yang banger, bau yang tidak sedap ya. Seorang perempuan disetrani karena dia sudah tercium bau yang tidak sedap. Apalagi itu tadi sudah tapi kendu itu tadi. Otomatis ya benar-benar karena tercium bau yang tidak sedap. Benar-benar fatal gitu. Nah, kalau keluarga kita meninggal, kita sedang tidak ada biaya, disetrani dulu. Biasanya maksimal sampai 1000 dino. Baru diadakan upacara entas-entas, upacara penyempurnaan sukma, ya, disampurnane rogone, sukmane disampurnane. Sampun jelas nih Bu Nani, jadi
Jadi ada pembinaan, bahkan untuk menuju pasetran disetraknya itu tidak gampang gitu loh. Karena pada dasarnya di dalam budaya Jawa itu perempuan itu dihormati. Bahkan di dalam ajaran Jawa dikatakan kita semua dilarang dolanan linggayoni. Kenapa? Karena linggayoni ini di dalam ajaran Jawa merupakan simbol penciptaan, simbol Tuhan. Semua makhluk hidup ini berawal dari linggayoni. Bukan hanya sekedar manusia saja. Binatang pun dari linggayoni. Tumbuh-tumbuhan pun juga dari linggayoni. Kalau manusia linggayoninya jelas kita semua punya. Binatang juga jelas. Tapi tumbuhan pun juga linggayoni. Bagaimana putik sari itu membuai serbuk sari membuai putik sari. Entah itu dibantu oleh angin, entah itu dibantu oleh serangga. Ada juga yang dibantu manusia. Seperti kopi ini kan di Gunung Kawi kan ada kadang-kadang misalnya dibantu penyerbuannya. Jadi linggayoni itu simbol penciptaan. Linggayoni itu simbol Tuhan. Sehingga di dalam ajaran Jawa dilarang keras dolanan linggayoni. Siapapun yang dolanan linggayoni pasti hidupnya itu sengsara. Tidak boleh kita tuh dolanan linggayoni. Karena itu simbol kehidupan, simbol penciptaan, itu simbol Tuhan. Kalau di Bali itu kata-kata linggayoni itu alat kelamin laki-laki. Nggih. Saya pernah diterangkan. Nggih, memang linggayoni itu Bali itu kan juga ajaran Jawa dari Empu Kuturan. Tadi penyanyi mengatakan bahwa linggayoni itu penciptaan. Nggih, simbol penciptaan. Oh, berarti ya itu ya. Nggih. Kita semua kan berawal dari situ tuh. Kan kita nggak mungkin belak. Tapi saya yakin pemirsa. Maaf. Terus episode tadi saya tanyakan bahwa dua insan yang saling mencintai itu yang beda keyakinannya. Lah menurut penjelasan kan dalam perkawinan tidak ada agama. Lah tadi kawin lari kan belum dibahas. Yang ditanyakan oleh Mas itu. Mas Adi. Nah, terus ini saya teruskan untuk perempuan yang disetrakan tadi. Misalnya sampai terjadi perceraian, apakah itu prosesnya seperti yang sekarang ini melalui pengadilan agama atau melanggar undang-undang perkawinan atau begitu? Matur nuwun. Terima kasih Bu Nani. Biar urut nanti berarti pertanyaan ini dari Bu Nani terus pertanyaannya Mas Hadi Poncokusumo. Di dalam perkawinan kita tidak bicara keyakinan. Di dalam masyarakat Jawa, keyakinan itu macam-macam. Karena keyakinan itu kan ranah pribadi. Bahkan kalau mau jujur, walaupun Bu Nani sama Pak Gioni suami istri, keyakinannya bisa beda loh. Sehingga karena itulah di dalam budaya Jawa, keyakinan itu tidak pernah dibahas secara publik. Karena itu ranah pribadi. Sehingga suatu perkawinan tidak akan bicara keyakinan. Karena di situ kan yang dibicarakan adalah prosesi bagaimana seorang laki-laki mau memboyong perempuan untuk dijadikan istrinya. Tidak bicara satupun kata di situ bicara keyakinan, tidak. Keyakinan bisa beda. Dan itu kalau kita semua jujur termasuk pemirsa, walaupun kita suami istri, kadang-kala keyakinan kita beda kok. Terus kalau keyakinan beda terus kita enggak sah itu perkawinannya. Enggak, undang perkawinan kan tetap sah-sah saja. Karena perkawinan bicara peradaban sosial. Jadi enggak, kalau sangat istilahnya tidak logik kalau hanya karena beda keyakinan terus nikahnya tidak sah gitu. Kalau kita pahami nikah sendiri kan seks intercourse. Mohon maaf, ketika bicara tadi pelacur, kan dia nikah, bersetubuh. Apa mereka bicara keyakinan? Yang mereka bicarakan kan transaksi, itu untungan rego. Nikah malah tidak bicara tentang
keyakinan malahan. Yang dibicarakan kan harga. Kalau nikah. Kalau perkawinan malah tidak bicara harga. Di situ bicara peradaban tentang perkawinan. Ya. Terus langsung pertanyaannya Mas Hadi Koncokusumo. Ketika dua sejoli sudah jatuh cinta, kadung tresno, sementara keluarga tidak setuju. Mereka dengan niatan suci karena cinta itu kan anugerah Tuhan. Terus mereka kawin lari. Tadi kita jelaskan kawin itu adalah proses boyong. Kawin itu bukan sah resmi, kawin itu bukan nikah ya. Nikah itu bahasa Arab, kalau bahasa kita kan sah resmi atau bersetubuh. Memang kalau bersetubuh sambil lari nggak bisa. Nggak ketemu. Nggak akan masuk gitu loh. Sama tadi ngundang orang pernikahan itu nggak mungkin gitu loh. Emang mau buat BF konten gitu loh. Jadi kalau nikah lari nggak mungkin, nggak masuk gitu loh. Nikah lari nggak mungkin. Nikah ya tetap di suatu ruangan, suatu tempat. Ya. Ada dua insan beda jenis kelamin. Ya. Entah itu mereka merupakan transaksi jual beli, entah itu setelah prosesi perkawinan itu urusan mereka. Ya. Tapi secara resmi tidak bisa sambil lari. Nikah tidak bisa sambil lari, tapi kalau kawin lari bisa. Karena kawin tadi adalah proses bagaimana seorang laki-laki mau memboyong perempuan untuk jadikan istrinya. Terus kadung tresno, keluarga nggak setuju. Mereka sepakat, ayo kawin lari, boleh. Biasanya kawin larinya itu ke suatu daerah yang di sana itu entah itu ada keluarganya, entah itu di situ ada gurunya, guru spiritual atau apa. Di sana mereka melakukan prosesi perkawinan. Mereka lari berdua itu kan sudah proses itu, prosesi perkawinan. Terus di sana melakukan ritual-ritual, kepunden, minta doa restu leluhur, ya. Otomatis di situ kan juga disaksikan banyak orang di suatu tempat tadi, sesepuh-sesepuh di situ, dengan tradisi adat di situ, ada prosesinya. Biasanya mereka ke kepunden. Nah, sebagai contoh, mamanya gini, Mas Anton ini kan duda. Terus setelah itu ketemu perempuan, seneng. Nah, orang tuanya perempuan nggak setuju. Oh, Mas Anton udah duda, anak saya masih perawan. Karena sekadung tresno cinta, Mas Anton sama perempuan tadi lari. Taruhlah larinya ke sini sebagai contoh gini, ya, karena saya dianggap gurunya gitu. Nah, di sini diadakan prosesi ritual. Saya ajak ke punden di sini, disaksikan oleh keluarga di sini, oleh masyarakat di sini. Tetapi tidak sepengetahuan keluarga besar Mas Anton dan keluarga besar si perempuan. Ini juga termasuk kawin lari. Nanti akhirnya ada apa? Kromo Gandarwo, si sedeman, sembunyi-sembunyi. Tetapi tidak sembunyi dari masyarakat, hanya sembunyi dari dua keluarga besar tadi. Mas Anton keluarga besarnya kan di Pasuruan, terus semuanya perempuannya tadi orang Blitar, nggak setuju, udah kawin lari. Itu ada tradisi kita seperti itu. Kawin lari ada, tapi kalau secara resmi lari nggak bisa. Ya maaf, seperti kawin lari ya, terus sebagai apa itu? Yang punya anak itu kan namanya kan untuk apa itu kalau sebagai itu Pak wali. Nah kalau kita di tempat lain seperti di gurunya itu kan walinya apa Pak itu gitu. Nah, istilah wali itu kan istilah pernikahan, bukan istilah perkawinan. Jadi wali itu kan istilah pernikahan, ya, bukan istilah perkawinan. Itu bukan istilah kita. Nah, ketika terjadi prosesi perkawinan tadi, kawin lari tadi, situ kan tetap disaksikan banyak orang. Pengakuan dari banyak orang tadi. Nah, setelah itu biasanya setelah prosesi perkawinan ada penganugerahan jeneng tuwa.
dijenangi, diberi jeneng tua. Sebagai contoh umpamanya ini yang sebagai contoh orang tua saya sajalah. Orang tua saya itu nama kecilnya itu Mul Marimin. Nah, setelah melakukan proses perkawinan dengan ibu saya, dianugerahi jeneng tua, nama tua. Namanya siapa? Mulyo Parjono. Ini kan pengakuan. Sehingga ketika bapak saya yang orang Solo merantau ke Surabaya, ditanya orang, "Namine jenengan sinten?" "Kula Mulyo Parjono." Orang sudah paham, oh ini nama tua. Berarti dia punya istri. Otomatis kan perempuan lain mau goda kan tidak mau, ini udah punya nama tua. Nah saat ini tradisi nama tua kan sudah dihilangkan. Padahal ini kan pengakuan. Dan ini merupakan pagar. Ketika seorang laki-laki sudah memiliki nama tua, oh berarti sudah punya istri. Kalau ada perempuan yang suka, dia harus berani minta izin ke istri tua. Karena di dalam tradisi Jawa itu ada Rabi Wayu. Budaya Jawa juga mengenal poligami, namanya Rabi Wayu. Contohnya bagaimana? Ketika Harjuno mau menikah dengan Sri Kandi, Sri Kandi itu minta izin pada Sembodro. Sembodro itu istri tua. Karena seorang pria yang sudah beristri, yang punya hak adalah istrinya. Yang punya hak. Kalau ada perempuan gadis atau janda ya, karena Jawa kan tidak mengenal poliandri. Kok suka pada pria? Ya dia harus berani nembung ke istri tua. Seperti Sri Kandi nembung ke Sembodro. Jadi tidak ada istilahnya perkawinan istilahnya Rabi Wayu dengan sembunyi-sembunyi tidak bisa kalau di dalam tradisi Jawa. Semuanya harus dengan kejujuran, keikhlasan, kesadaran. Sehingga terus bagaimana nanti mamanya anaknya ketika bicara tentang pengakuan anak. Kalau saat ini banyak ada akte, ini kan administrasi sekarang. Tapi yang terpenting kan pengakuan. Pengakuan masyarakat. Ya. Sebagai contoh banyak cerita tentang Dewi Sakuntala. Ya. Ketika dia punya anak, pengakuan masyarakat. Oh ini anaknya Dewi Sakuntala itu dengan raja. Saya lupa namanya raja siapa. Pengakuan. Kalau sekarang akte kelahiran itu kan itu pengakuan yang ditulis toh itu. Tapi intinya kan sama, pengakuan. Tetap di situ ada kehormatan, peradaban yang sangat luar biasa. Terus yang ditanyakan Mas Anton tadi, apakah ajaran Jawa, budaya Jawa itu membolehkan ya? Kalau tadi istilahnya Mas Anton itu menghalalkan bukan bahasa kita ya. Apakah ajaran Jawa membolehkan orang melakukan seks bebas? Tidak boleh. Bahkan ada prosesi perkawinan yang panjang itu kan merupakan bentuk ketidakbolehan. Sampai ketika orang melakukan seks bebas tanpa prosesi perkawinan, ya orang saya mengatakan, oh kumpul kebo. Kumpul kebo itu sesuatu yang negatif di masyarakat kita. Sehingga pada mulai zaman dulu ya orang-orang tua kita, mereka prosesi perkawinan itu sangat harus diharuskan. Untuk apa? Menghindari fitnah. Jadi kalau beda lagi tadi yang dikatakan karena namanya penyakit masyarakat. Di situ ada jual beli saresmi, ya. Hubungan seks dengan transaksi jual beli itu ada. Mulai dulu ada di Jawa. Tapi itu kan pengecualian. Bahkan ketika kita pelajari tentang sejarah itu, di situ seorang perempuan yang menjadi begenggek, ya, kalau istilah sekarang itu pelacur atau PSK, itu punya kelas tersendiri loh di masyarakat. Sampai-sampai ketika ada anak kecil, ya, kena sawan, jenis sawan tertentu itu kan warasnya disembur suwuk karo si begenggek tadi. Jadi begenggek itu punya kelas sosial tersendiri loh di masyarakat. Loh karena dia kan terang-terangan jual. Kalau terjadi transaksi, ya sing salah sing lanang gak kenapa gelem tuku. Sementara
di masyarakat kita saat ini kan ketika terjadi penyakit masyarakat seperti itu, cenderung yang disalahkan kan perempuannya. Sampai di sel ya, misalnya ini kan tipiring, tindak pidana ringan. Bahkan tidak pernah terjadi si laki-laki yang beli tadi ditipiring gitu loh. Sing dioyak-oyak Satpol PP itu loh, bukan laki-lakinya tapi si PSK-nya gitu loh. Masyarakat kita dulu ndak, malah lebih adil atau malahan. Ya. Jadi kalau mamanya Mas Anton ini suka pada perempuan, mau melakukan saresmi ya, seks intercourse, nah, itu jangan sampai terjadi kumpul kebo. Kalau tidak mampu melakukan prosesi perkawinan yang lengkap, ya bisa melakukan prosesi perkawinan yang itu tadi kromo gandarwo tadi, tapi tetap disaksikan oleh yang istilahnya beberapa orang. Terus prosesi perkawinan minta doa restu ke punden. Tadi saya gambarkan tadi Mas Anton tadi sampai kawin lari dari Pasuruan ke sini. Kan di sini tetap ada prosesi ke punden di sini. Minta doa restu ke leluhur. Ada lagi yang ditanyakan ya. Paling tidak ini kita menjelaskan ke kalayak ramai, ke publik, tidak ada kawin kontrak, itu tidak ada. Jadi yang dilakukan di puncak Bogor ya, di puncak sana, atau kalau di Jawa Timur yang terkenal itu kan di mana? Daerah Pasuruan sana. Itu tidak ada kawin kontrak di situ. Yang mereka lakukan bukan kawin kontrak, tapi nikah mut'ah. Nikah itu seks intercourse. Wong Jawa ngarani saresmi, bersetubuh dengan transaksi. Di situ tidak ada tidak ada kesadaran dari perempuan, tapi cuman ada kerelaan dia dibeli. Kerelaan dengan kesadaran itu beda loh. Sehingga tadi waktu offline tuh Mas Puji, admin kita kan sempat ngomong, loh lebih terhormat kawin lari loh daripada nikah mut'ah. Karena kawin lari tapi tadi kan dengan kesadaran, karena cinta kasih yang suci, bukan didasari transaksi nilai rupiah. Ya ada lagi yang ditanyakan, kono takon, Mas Anton? Yeah. Semisal sebuah keluarga itu banyak konflik, yeah, kemudian dia melakukan memperbarui pernikahan, yeah, apa ini tradisi Jawa juga? Itu tradisi Jawa juga. Jadi ketika ada banyak konflik, ini kan biasanya ada pembaruan dengan cara apa? Biasanya kan saling memperbaiki diri. Ini proses yang ditanyakan Bu Nani tadi. Sebelum ini, kalau istilah Jawa itu kan napa niku selain niku kromo ini napa istilahipun memperbarui perkawinan. Bukan bangun nikah gitu loh. Jadi kalau nikah menurut saya memang harus terbangun gitu loh. Kalau nikah nggak terbangun nggak bisa nikah, malah nggak bisa masuk, malah harus bangun. Kan itu sudah beda. Jadi nampaknya ada pemahaman yang salah di masyarakat ya, sehingga akhirnya seolah-olah itu sebuah kebenaran gitu loh. Memang sesuatu ketidakbenaran kalau diulang-ulang kan seolah-olah menjadi kebenaran. Nah tujuan kita adalah memberikan pencerahan itu. Sehingga kalau umpamanya dalam sebuah rumah tangga kok ada umpamanya biasanya gini, ketika bicara rumah tangga salah hitung, hitung salah kirabi, salah lah ngitung, karena yang hitung kan juga manusia, kadang ada salahnya. Itu dibangun polokromo, dihitung ulang. Supaya apa? Kalau terjadi kesalahan salah king rabi, biasanya rezeki seret. Kalau tidak, kadang-kadang loro-loron, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Jadi ono pati rezeki, ono pati nyowo, ono pati pas seduluran. Nah, supaya tidak terjadi itu kan, kalau ada kesalahan salah kirabi, ya harus diperbarui. Prosesinya tidak seperti prosesi yang lengkap dengan congkoan, nontoni, ya. Terus balik omong dan macam-macam tadi, tapi tinggal prosesi yang
seperti kawin lari tadi. Ya, saksi ya. Tapi tetap ada saksi, harus ada. Kalau perkawinan harus ada saksi, tapi kalau pernikahan silakan pikir sendiri, masa nikah kok ada saksi itu dan nikah bukan ranah kita lah, hasilnya kita nggak usah perpanjang. Tapi ya kalau bahasa kita kan sah resmi. Nah, kalau sah resmi kan nggak perlu ada saksi loh. Kalau orang mau sah resmi. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Oh masih. Ya, silakan Mas. Hati. Saya tadi dengarkan ada kata-kata kumpul kebo, Pak. Iya. Nah, kenapa kata-kata kumpul kebo nggak kumpul sapi aja, Pak? Gimana mohon penjelasannya? Terima kasih Mas Hadi. Itu kan cuma istilah saja. Mau dikatakan kumpul kebo, kumpul sapi, kumpul wedhus ya itu kan cuma istilah saja. Bahkan kadang-kadang guyonannya gini, kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan, kok kumpul kebo aja nggak mau dikumpuli loh. Yeah. Karena kalau manusia itu melakukan kesalahan-kesalahan itu tadi, kebo mau dikumpuli ya. Jangan ojo kumpul kebo mau dikumpuli itu. Itu hanya istilah saja. Ada lagi yang ditanyakan? Bu Nani silakan. Tadi dikatakan bahwa kawin lari itu bisa ke tempat saudaranya, banyak saksi untuk sebagai penguat, terus di tempat punden untuk restu ke leluhur. Nah, sedangkan leluhur itu kan sudah tidak ada. Apakah bisa memberikan doa restu pada mereka yang mau mengadakan perkawinan? Nah, terus penguatnya itu adalah saksi-saksi. Misalnya suatu saat mereka yang sudah melaksanakan perkawinan suatu berapa tahun lagi itu ingin kembali ke rumahnya dan mengatakan pada orang tuanya bahwa saya sudah melaksanakan perkawinan. Apa buktinya apa? Nah, ternyata mereka-mereka yang dulunya sudah menjadi saksi itu sudah tidak ada. Bagaimana untuk menguatkan keluarganya? Terima kasih Bu Nani. Apakah leluhur bisa merestui? Ya kita kan satu orang Jawa mengatakan uripe langgeng. Jadi sukmo sejatine leluhur itu kan tetap hidup. Nah, bagaimana kita mohon doa restunya? Otomatis kita harus memunculkan sukmo sejati kita untuk komunikasi dengan sukmo sejati leluhur yang ada di punden tadi. Akhirnya terjadilah sinergi energi antara energi sukmo sejati kita dengan energi sukmo sejati leluhur. Nah, ketika orang melakukan kawin lari, ini biasanya karena keluarga itu nggak setuju. Setelah kawin lari kan terjadilah proses sah resmi, sek interkrus, ya. Akhirnya kan muncul keturunan. Nah, biasanya keturunan ini untuk jadi senjata untuk merayu keluarga besarnya. Banyak orang tua kan akhirnya tersentuh hatinya ketika melihat cucunya. Akhirnya kan yang awalnya tidak setuju menjadi setuju. Buktinya ya keturunannya. Kalau saksi-saksinya udah meninggal, ya kan ada keturunannya. Nah, sementara saksi kan nggak cuma satu. Masuk meninggal kabeh. Meninggal kabeh. Saksinya kan banyak, kan ada yang tua, ada yang muda, masuk meninggal kabeh. Jadi kawin lari ada, ya. Kawin kontrak tidak ada. Kalau sah resmi lari nggak ada. Nggak. Jadi kita mulai paham ya. Jadi yang namanya nikah ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita sah resmi. Jadi kalau nikah lari nggak ada, nggak mungkin, nggak masuk. Sah resmi sambil lari nggak bisa. Tapi kalau kawin lari bisa. Adakah kawin kontrak? Nggak ada kawin kontrak. Kita harus mulai meluruskan dan membersihkan kebaikan nilai-nilai luhur budaya kita. Nggak ada kawin kontrak. Sehingga kita luruskan, selain kalau teman-teman wartawan seharusnya sudah juga membantu kita. Jangan pakai istilah kawin kontrak. Oh, mereka bukan kawin kontrak kok.
yang mereka praktekkan di Puncak Bogor dan di Pasuruan, ini bukan kawin kontrak tapi nikah mut'ah. Dan itu bukan budaya kita. Ini ada lagi yang ditanyakan? Sampun? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Adakah kawin kontrak dan kawin lari? Sudah kita bahas. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua, memberikan penyadaran pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Ini akan sebelum kita tutup acara ini, ditutup dengan tembang. Monggo Bu Nani. Nyingkar nyingkur wiwitane, nyingkar nyingkur lingsem yen kemudahan lelampahan kang kahuri setya tulus najaning ku asmara. Matur nuwun Bu Nani. Para pemirsa, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.